Shalom dan selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih jemaat Tuhan. Firman Tuhan pada minggu hari ini, secara khusus pada peringatan Minggu Palmarum, di mana kita diingatkan akan persiapan masa Kristus memasuki akhir pelayanannya, yaitu penderitaan di atas kayu salib. Dan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Demikian tertulis dalam firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu, Nabi Yesaya adalah representasi dari komunitas orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, dan orang-orang yang terpanggil untuk melakukan tugas dan pelayanan sebagai orang-orang yang mengenal Kristus, untuk memberitakan kabar baik dalam segala kondisi dan di dalam segala keadaan. Saudaraku yang kekasih, mengingat kepada Yesaya saat dia dipanggil, itu bisa kita baca dalam Yesaya pasal 6 ayat ke-8. Saat Tuhan bertanya, siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang akan kuutus untuk berbicara kepada umat? Nabi Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Sebuah pernyataan komitmen dan kesadaran penuh seorang nabi untuk pergi melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan, yaitu menjadi utusan dengan segala konsekuensi logis, dengan segala hal-hal yang mungkin terjadi dalam sebuah pewartaan yang harus diberitakan. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca berbicara dan mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin agar di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang taat, seperti Kristus saat-saat memasuki panggilan dan pelayanan terakhir. Dia taat sampai menderita, bahkan mati di kayu salib. Sebuah ketaatan yang total, sebuah ketaatan yang luar biasa, yang mutlak, yang utuh kepada Bapaknya untuk tugas panggilan dengan segala resiko itu. Firman Tuhan berbicara melalui apa yang ada di dalam kehidupan kita, bahkan ada di dalam tubuh jasmani kita, melalui pengungkapan panca indera. Tuhan ingin agar seluruh totalitas kehidupan dan melalui panca indera kita dipakai untuk taat dan melakukan panggilan-panggilan Allah untuk mewartakan kabar baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam tubuh kita ada 5 panca indera. Dan dalam firman Tuhan ini Tuhan memakai 2 saja panca indera kita. Yang pertama sekali, panca indera kita atau indera yang pertama adalah lidah. Kita sebut sebagai indera pengecap. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan membentuk lidah manusia ini sebagai alat untuk berbicara, komunikasi, menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu yang akan diungkapkan dari dasar hati dan pikiran, dan melalui lidah yang ada di dalam rongga mulut kita.
Pesan itu boleh kita sampaikan dan semua orang boleh mengerti akan hal itu. Lidah dididik atau lidah dipakai oleh Tuhan sebagai media. Untuk apa? Agar lidah yang kita miliki ini, sebagaimana Yesaya berkata, Tuhan telah memberi kepadaku lidah seorang murid. Lidah seorang murid yaitu lidah yang terdidik, lidah yang benar-benar memiliki etika-etika yang Tuhan mau di dalam menggunakannya. Lidah yang menjadi sumber segala sesuatu untuk kebaikan. Lidah yang terkekang. Lidah yang bijaksana. Lidah yang terawasi dalam menyampaikan tutur kata. Bukankah di dalam Alkitab 1 Petrus berkata, hati-hati menggunakan lidah. Sebab lidah itu adalah benda yang paling kecil dari tubuh kita. Tetapi lidah juga bisa berbahaya bagi semua orang. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa lidah itu bisa membakar satu kota, bisa membunuh banyak orang lewat fitnah-fitnah yang bisa disampaikan. Saudaraku yang kekasih, lidah seorang murid adalah lidah yang bijaksana, lidah yang terawasi, lidah yang memanage kehidupan kita sehingga hidup kita boleh berarti bagi orang lain. Lidah seorang murid adalah lidah yang tertata di dalam menyampaikan tutur kata, menyampaikan informasi. Ada seorang ahli telekomunikasi sosial di Amerika melakukan survei kepada ribuan orang melalui angket, bahkan melalui penelitian yang dia lakukan secara akurat. Dia ditemukan saudara-saudara yang kekasih Bapak Ibu bahwa manusia rata-rata berbicara satu hari sebanyak 5.000 kata. Itu secara rata-rata. Dari 5.000 kata-kata selama 24 jam, dia simpulkan bahwa lebih dari 50% bahkan 60% dari semua tutur kata manusia itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepura-puraan, melebih-lebihkan, menambah-nambahkan, bahkan memutar balik fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya. Inilah berbahayanya lidah saat salah digunakan. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih, firman Tuhan berkata, biarlah Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid, sehingga aku memiliki lidah yang terdidik, lidah yang bijaksana, lidah yang tertata dengan baik, dan dengan itu semua orang boleh diberkati, karena setiap tutur kataku adalah tutur kata yang membawa berkat. Agar perkataanku, dikatakan perkataanku, bukan perkataan si anu, bukan perkataan si A, si B, si C, tetapi perkataanku, objeknya yang jelas yaitu diriku sendiri, bisa terubah dengan baik, bisa tertata, bisa direkonstruksi dengan baik, sehingga aku dengan perkataanku itu dapat memberikan semangat yang baru kepada orang lain, motivasi-motivasi yang membangun, hal-hal yang mendidik, hal-hal yang bisa menciptakan inovasi-inovasi di dalam kehidupan orang-orang sekitarku melalui aku. Kata kuncinya adalah aku. Saya itu menjadi kata kunci yang pertama, lalu menjadi bagian dari orang lain, dan orang lain menjadi bagian dari yang lain juga. Secara khusus dalam kondisi sekarang ini Bapak Ibu yang kekasih, dunia bahkan Indonesia sedang mengalami satu kasus yang luar biasa melalui epidemi, pandemik COVID-19. Di sana sini berseliweran informasi-informasi, bahkan terkadang ada susupan-susupan hoax yang semakin membuat suasana mencekam, informasi ditambah-tambahkan. Bahkan terkadang informasi-informasi itu bisa sesat dengan segala cara. Saudaraku yang kekasih, inilah kekuatan lidah melalui kekuatan teknologi dan informasi, yaitu IT yang ada di tangan kita. Kita bisa baca segala hal, kita bisa dengar segala hal, baik itu yang negatif maupun yang positif. Sehingga pada saat ini kondisi semakin panik, semakin tidak karuan saudara-saudara kekasih.
Oleh karena itu, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan memakai salah satu indera kita, yaitu lidah, indera pengecap ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, kepada orang yang tidak berpengharapan, kepada orang yang patah semangat, kepada orang yang ketakutan, kepada orang yang cemas, kepada orang yang penuh dengan kekhawatiran. Tidak berarti bahwa kita tidak mengalami semuanya itu, tetapi setidak-tidaknya Tuhan mau kita saling menguatkan, saling menghibur, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mengambil keuntungan lewat situasi yang sekarang ini sedang terjadi melalui perkataan-perkataan kita. Saudaraku yang kekasih, hal yang kedua, yaitu indera yang kedua, telinga, indera pendengar. Telinga diberikan Tuhan dua kepada manusia, dan lidah itu satu. Apa artinya, saudaraku yang kekasih? Tuhan menginginkan agar setiap orang-orang percaya lebih peka dengan segala situasi. Tuhan memberikan dua telinga bagi kita agar kita lebih banyak mendengar. Tuhan memberikan dan membentuk telinga kita yang terbuka ini, sebanyak dua ini, agar telinga kita menjadi telinga yang peka, telinga yang sensitif dengan segala informasi, bukan telinga yang cuek, bukan telinga yang tidak peduli, bukan telinga yang mengabaikan, bukan telinga yang benar-benar tidak mau peduli dengan orang lain. Telinga yang peka dengan informasi, telinga yang peka dengan persoalan-persoalan, telinga yang mau mendengar, telinga yang siap sedia untuk menjadi media orang lain cerita kepada kita. Sebab saat ini semua orang ingin didengar, saudaraku yang kekasih. Semua orang ingin didengar, tetapi tidak mau untuk mendengar, tidak punya waktu untuk mendengar. Karena apa? Setiap orang hanya ingin dirinya diperhatikan. Yang kedua, Tuhan memberikan atau membentuk telinga kita yang terbuka ini agar telinga kita menjadi telinga yang mendengar. Tadi telinga yang peka, sekarang telinga yang mau mendengar. Ada banyak di dunia ini, secara khusus kita kaum pria, kaum bapak, yang menjadi dominan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Kaum pria adalah dominan menentukan kebijakan. Sehingga di mana-mana pada saat diskusi dengan keluarga kita, dengan pasangan hidup kita, apa yang terjadi? Telinga kita tertutup. Telinga kita seakan-akan tidak kita pakai untuk mendengar apa yang harus kita dengar. Keluhan-keluhan, persoalan-persoalan, hal-hal yang barangkali penting untuk kita dapatkan itu kita tutup, dan kita hanya mau apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita percakapkan, itu harus didengar oleh orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu Tuhan mau mengatakan kepada Nabi Yesaya berkata, berikan kepadaku telinga yang boleh mendengar. Tuhan membentuk telinga kita menjadi telinga yang mendengar. Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Telinga yang taat, telinga yang benar-benar menjadi murid, telinga yang benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga kita menjadi tempat di mana orang boleh berkeluh kesah, dan kita boleh bersama-sama menolong dia dengan doa dan hal-hal yang memungkinkan untuk kita lakukan. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga adalah Tuhan memberi dan membentuk telinga yang terbuka bagi kita agar telinga kita itu adalah telinga yang selektif, telinga yang hati-hati di dalam menerima informasi, telinga yang benar-benar bisa memilah-milah mana yang hoax dan mana yang reality, mana yang sesungguhnya, mana yang fiksi, mana yang kabar benar dan mana yang kabar bohong, mana hal-hal yang benar-benar fakta atau yang rumor. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, suatu ketika Plato, seorang ahli filsuf Yunani, dan pernah ini saya sampaikan berkali-kali dalam khotbah saya, dalam ilustrasi, ketika dia tahu persis pengajaran-pengajarannya sudah begitu banyak didengar di masyarakat kota Athena waktu itu, Yunani. Saudaraku yang kekasih, seorang murid kesayangannya datang berlari tergopoh-gopoh.
Dia mengetuk pintu, tok 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 tok. Pak, saya mau masuk, ada hal-hal yang penting mau saya sampaikan. Saudaraku yang kekasih, Plato sang filsuf membuka dan dia katakan, ada apa? Kenapa tergesa-gesa? Kenapa napasmu terengah-engah? Ada hal apa yang mau kau sampaikan? Ada kabar apa? Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada saat itu muridnya Plato ini kemudian duduk, dia katakan, Pak, saya mau cerita sesuatu yang barangkali luar biasa dan penting bagi Bapak. Dan barangkali cerita saya ini bisa membawa emosi atau marah. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Plato dengan tenang berkata, kamu duduk dulu, saya ambilkan satu gelas air supaya kamu bisa tenang bercerita. Saudaraku, pada waktu itu Plato dengan senyum dia menyerahkan air itu dan katakan, silakan minum, dan saya duduk, saya mendengarkan apa yang akan kau sampaikan. Nah, pada waktu muridnya itu selesai minum, dia katakan, Tuhan, Pak, apakah Bapak tahu bahwa tentang Bapak sudah dibicarakan di kampung sana, di daerah sana secara negatif. Mereka menolak pengajaran-pengajaran, mereka menolak ilmu-ilmu yang Bapak sampaikan. Bahkan mereka berkata bahwa Plato itu adalah filsuf yang bohong, filsuf yang tidak benar, yang harus kita tolak gagasan-gagasannya. Saudaraku yang kekasih, Plato dengan tetap dan hikmat melihat dan memperhatikan dengan seksama muridnya ini sambil tersenyum. Muridnya bingung. Dia katakan, Pak, bukankah informasi dan cerita yang saya sampaikan adalah cerita yang bisa membuat Bapak marah, bisa membuat Bapak berang, bisa membuat Bapak emosi? Nama baik Bapak sudah tercemar, sudah dirumorkan di daerah sana. Dan kalau Bapak dengar, barangkali Bapak bisa marah semarah-marahnya. Saudaraku, filsuf Plato, dia berkata begini, sebelum saya menanggapi ceritamu itu, bolehkah saya bertanya? Silakan Pak. Yang pertama, apakah cerita-cerita tentang saya yang berkembang itu kamu dapatkan dari sumbernya yang pertama, atau kamu dengar dari mulut orang ke orang? Lalu muridnya ini bilang, dari cerita orang-orang Pak. Oke, satu. Yang kedua, apakah cerita yang kamu sampaikan itu adalah cerita yang benar? Tingkat kebenarannya bisa diakui? Lalu muridnya bilang, saya tidak pastikan Pak apakah cerita itu benar, tapi isu yang berkembang seperti itu. Baik, yang ketiga, apakah cerita yang kamu sampaikan itu atau berita yang kamu sampaikan kepada saya itu adalah berita yang membuat atau berita yang berguna bagi saya dan kamu? Oh tentu tidak Pak, sebab berita-berita yang buruk, berita yang menyesatkan, berita yang membuat kita marah, berita yang sebenarnya menurut saya salah dan sebagainya, dan itu tidak berguna sama sekali. Kalau demikian, kamu pulanglah dan terima kasih untuk informasinya. Bapak Ibu muridnya bertanya, kenapa Plato tidak marah? Sebab Plato memiliki telinga yang selektif dengan informasi, telinga yang benar-benar memilah dan memilih mana informasi yang benar, mana informasi yang betul-betul dari sumbernya, mana informasi yang berguna, dan mana informasi yang bermanfaat. Terkadang kita terlalu cepat untuk mendengar, bahkan apa yang kita dengar pun kita tidak tanya sumbernya, kita tidak koreksi dengan baik, sehingga membuat kita menjadi salah mengasumsikan. Saudara-saudara yang kekasih, terutama di saat-saat seperti ini, akibatnya sering terjadi persoalan konflik di antara sesama kita, suami istri, orang tua dengan anak, teman dengan teman, masyarakat, bahkan di tengah-tengah gereja, karena kita sering kurang peka, memiliki telinga yang selektif. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu Tuhan mau melalui telinga kita mempertajam pendengaran kita, dan pendengaran kita seperti pendengaran seorang murid yang rendah hati, yang taat, dan benar-benar telinga yang tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tidak dieksploitasi untuk hal-hal yang menyesatkan, menerima informasi-informasi yang tidak benar lalu menyampaikan itu kepada orang lain, sehingga merebaklah ketidakbenaran dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih Yesus Kristus,
Kita memasuki masa-masa di mana Kristus akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Oleh karena itu, apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang taat melalui panca indera kita tadi, melalui indera lidah pengecap, melalui indera telinga pendengar. Tuhan mau pakai kita untuk ditaatkan, untuk menjadi orang-orang yang taat, untuk menjadi orang-orang yang dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dengan itu kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menenangkan kondisi sekarang ini, sehingga kita tidak terkurung dalam kepanikan. Kita tidak terkurung di dalam hal-hal yang mencekam, tetapi kita boleh saling menguatkan, kita boleh saling menopang, kita boleh saling menasehati, kita boleh saling mendoakan. Sebab itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih, hanya satu. Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu kita harus mengalami transformasi. Kita harus mau diubah oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mau dibentuk oleh Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita harus rela melepaskan keakuan kita, keegoismean kita, kepentingan diri kita sendiri melalui disiplin rohani. Kita mendisiplinkan lidah kita, kita mendisiplinkan telinga kita, kita mendisiplinkan tutur kata kita, sehingga tutur kata kita menjadi tutur kata yang terdidik, tutur kata yang bijaksana, tutur kata yang tertata dengan baik. Dan telinga kita boleh mendengar melalui disiplin rohani, membentuk pendengaran yang peka, pendengaran yang selektif, pendengaran yang benar-benar mengerti sumber informasi. Sehingga dengan itu kita boleh saling menolong dan memberikan yang terbaik bagi orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, biarlah kita diubah melalui disiplin rohani ini. Melalui dua indera kita ini, Tuhan mau pakai kita menjadi berkat. Tuhan mau bentuk kita dengan ketaatan yang luar biasa, sehingga dengan itu firman Tuhan ini boleh digenapi. Kita boleh pergi mewartakan Kristus kepada semua orang, dan semua orang boleh diberkati melalui kehadiran kita. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menguatkan kita, membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang taat seperti Kristus, memasuki masa disiplin-disiplin rohani yang lebih baik, sehingga ada pertumbuhan iman kerohanian kita Bapak Ibu, ada pertumbuhan kepekaan, dan ada kemampuan kita untuk mendengar informasi yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana. Tuhan mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu Tuhan katakan, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati, sehingga kekuatan-kekuatan dunia ini boleh kita taklukkan, dan dunia boleh diberkati melalui kita. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa boleh menguatkan kita Bapak Ibu, boleh menolong kita, dan boleh membentuk kita seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Biar firman-Mu ini Bapak boleh membangun kemampuan dan ketaatan kepada kami Tuhan, melalui indera yang Tuhan pakai yang ada di dalam tubuh kami Bapak, melalui lidah kami dan melalui telinga kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang taat dibentuk, memiliki lidah seorang murid, telinga seorang murid, untuk mendengar dan untuk berbicara seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di tengah-tengah kepanikan kami ya Tuhan, di tengah-tengah hal-hal yang mencekam, sumber informasi yang berseliweran yang tidak jelas ya Tuhan, biarlah kami boleh hikmat mendengar itu dengan baik dan boleh selektif, sehingga lidah kami boleh mempercakapkan dan menyampaikan kembali informasi yang lebih benar ya Bapa. Dan dengan demikian Tuhan, kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini, di tengah-tengah keadaan yang mencekam ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu abadi, firman-Mu tidak pernah mengubah, tetapi firman-Mu siap untuk mengubah kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Kita sama-sama menyanyikan kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji,
serta kepada Al-Masih. Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, penyertaan serta berkat-berkat surgawi yang berkelimpahan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.